Halo guys, jumpa lagi di Askia Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan mendaur ulang cerita lama, yang cukup asik juga untuk ditonton. Menceritakan tentang pengenalan Departemen Biduk, sebuah unit rahasia dinasti Song, yang bertugas menangani kasus-kasus supranatural dan misterius, yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat biasa. Departemen ini hanya bekerja di bawah Kaisar. Baiklah, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Suatu hari, komandan di lembaga dinas rahasia itu memberikan tugas kepada Yao Guang untuk menyelidiki mantan pejabat istana yang gila itu, tewas ditikam pembunuh misterius. Ia lalu memerintahkan Yao Guang untuk mengungkap kasus tersebut, ditemani Liu Shufeng, seorang playboy amatir yang suka berada di sekitar wanita cantik. Namun, terlepas dari sifatnya yang genit, Liu Shufeng memiliki keterampilan pengamatan yang tajam dan kecerdasan tinggi yang membuatnya menjadi seorang detektif yang baik. Sementara, Yao Guang adalah seorang gadis impulsif yang bertindak lebih dulu sebelum berbicara. Oleh karena itu, pemimpin Departemen Dinas Rahasia menugaskan untuk bekerja dengan Liu Shufeng agar ia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Yao Guang berasal dari keluarga militer dan melarikan diri dari rumah karena ayahnya tidak setia terhadap ibunya. Kemampuan khusus yang ia miliki adalah kekuatan super. Suatu hari, nampak orang gila berlari ke sana kemari di tengah pasar. Ternyata, orang gila itu adalah mantan pejabat pemerintah. Kemudian, orang gila tersebut ditusuk oleh pembunuh misterius, dan tewas seketika. Si pembunuh melempar tali tambang ke atas langit, melarikan diri memanjat tali tersebut. Lalu kemudian menghilang. Kerumunan orang yang menyaksikan kejadian aneh itu, menganggap pembunuh tadi adalah dewa abadi. Kemudian mereka pun bersujud. Seorang hakim di Kabupaten Tian, yang kebetulan menyaksikan peristiwa yang tidak masuk akal tersebut. Ia pun merasa ketakutan. Mendengar kabar aneh, sang kaisar memberi tugas ke Departemen Biduk, salah satu unit rahasia yang berada di bawah komandonya, untuk menyelidiki dan mengungkap kasus aneh di Kabupaten Tian, untuk menangkap pelakunya. Di tengah pasar, di Kabupaten Tian, terlihat kerumunan sedang menonton pertunjukan sulap. Tai Su, seorang ilusionis terampil, sedang mengadakan pertunjukan sulap yang menawan. Yao Guang dan Liu Shufeng pun menonton pertunjukan itu. Namun, Yao Guang terkejut begitu melihat atraksi seutas tali, bisa menari-nari seperti ular. Liu Shufeng mulai mencurigai Tai Su sebagai tersangka kasus pembunuhan mantan pejabat yang gila. Dalam pengejarannya, Tai Su mengerjai dua anggota dinas rahasia dengan tipuan trik ilusi. Liu Shufeng berkali-kali tertipu dan terkena hipnotis Tai Su. Namun, tidak dengan Yao Guang. Meskipun sempat tertipu, Yao Guang dapat menyadarinya. Di sebuah gang sempit, Tai Su dihadang Liu Shufeng. Dari arah belakang muncullah Yao Guang. Dalam situasi sulit, Tai Su akhirnya dapat meloloskan diri dari kejaran mereka berdua. Sementara, di sisi lain diperlihatkan seorang penipu berkedok biarawati sedang melakukan kunjungan ke kuil. Nampak, dua orang sedang membicarakan kehebatan guru Demi Yao, yang bisa menyembuhkan penyakit, serta dapat membangkitkan orang mati. Tapi itu semua tidak gratis. Tarifnya cukup mahal. Hanya orang yang berduit saja
yang bisa menggunakan jasa dari biarawati yang biasa dipanggil Guru Demiao. Dalam pengejaran yang melelahkan, akhirnya Taisu berhasil menangkap dan mengikat agen rahasia kekaisaran. Taisu menginterogasi Yao Guang dan Liu Shifeng. Mengapa mereka selalu mengikuti dirinya? Taisu ingin membalas dendam terhadap biarawati palsu yang membunuh gurunya. Ia pun menjelaskan, Demiao itu adalah wanita licik. Seorang wanita yang memperkaya diri sendiri dengan cara menipu. Mendengar penjelasan itu, Liu Shifeng yang awalnya mencurigai Taisu. Akhirnya, mereka pun berteman dan bekerja sama memecahkan kasus. Kemudian, agen dinas rahasia itu pun pergi meninggalkan Taisu. Mereka berdua melakukan misi ingin menangkap biarawati palsu. Sesampainya di sana, nampak Demiao yang sedang mengadakan pertemuan, itu pun terkejut. Melihat kedatangan Yao Guang dan Liu Shifeng, ingin menangkap dirinya. Kemudian Demiao menyerang mereka dengan trik ilusi, membuat Yao Guang dan Liu Shifeng masuk ke dimensi lain. Terjadilah pertarungan sengit. Yao Guang jadi kumat gilanya, menyerang secara membabi buta. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan Yao Guang meningkat berkali-kali lipat. Dan tidak bisa membedakan kawan ataupun lawan. Sehingga, tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Tiba-tiba datanglah Taisu menyusul mereka. Dan membantu Liu Shifeng yang sedang sekarat. Sementara, hakim tua terlihat gelisah. Begitu mengetahui anggota dinas rahasia, terus menyelidiki kasus kematian Menteri Zhen, serta keterlibatan Demiao dalam kasus tersebut. Taisu sengaja menggunakan kemampuan trik ilusinya, seolah-olah Menteri Zhen masih hidup, dan jadi orang gila, lalu ditikam oleh pembunuh misterius. Kemudian sang pembunuh melarikan diri, dengan memanjat tali ke atas langit. Lalu menghilang. Cara tersebut ternyata berhasil, memancing pelaku keluar dari sarangnya. Ternyata, Hakim Kuliang berkomplot dengan Demiao, menghabisi Menteri Zeng dengan cara diracun. Karena Menteri Zeng mengetahui rencana jahat mereka berdua, yang bisa merugikan masyarakat dan negara. Sedangkan, gurunya Taisu tewas diracuni Demiao. Untuk itulah Taisu ingin membalas dendam kepada biarawati palsu tersebut. Merasa kasusnya terbongkar, yang melibatkan mereka. Hakim Kuliang mencoba cara yang sama, yaitu meracuni teh kepada mereka bertiga, yang sedang menyelidiki kematian Menteri Zeng. Tapi tidak berhasil, lalu sang hakim menjebloskan mereka ke dalam sebuah jebakan. Hakim Kuliang kabur melarikan diri, bersama dengan Demiao dan anak buahnya. Singkat cerita, Demiao dan Hakim Kuliang berhasil ditangkap. Mereka akan dikirim ke ibu kota untuk diadili. Jika terbukti bersalah, akan dieksekusi mati sesuai dengan undang-undang. Sementara, Yao Guang merasa kehilangan dengan Taisu, yang tewas terkena senjata rahasia milik Demiao, dalam pertarungan untuk menangkap biarawati palsu tersebut. Kisah mereka belum berakhir sampai di sini, karena masih ada orang kuat yang mendukung Demiao. Tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga memiliki kekuatan supranatural dan ilmu sihir.